Jangan-jangan selama ini baca doa kunut untuk formalitas saja. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Anda bacakan itu dengan kekhusyuan, dengan kepatuhan, dengan permohonan yang dalam kepada Allah. Sehingga ketika kalimat ini dipanjatkan, jawabannya muncul. Ketika diucapkan Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya langsung merenungi. Saya menetapkan Allah Maha Besar. Tapi dalam hidup kadang kenapa saya selalu merasa besar dalam kehidupan? Allahumma hdina fiman hadait, tapi hidayah nggak pernah datang. Doa kunut itu adalah doa, kan, yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ketaatan, kepatuhan, kekhusyuan. Lihat, hati-hati. Jangan-jangan selama ini baca doa kunut untuk formalitas saja. Allahumma hdina fiman hadait, yang penting tahu dia kalau saya juga bisa baca kunut, kan? Itu yang fatal. Bukan. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Anda bacakan itu dengan kekhusyuan, dengan kepatuhan, dengan permohonan yang dalam kepada Allah. Sehingga ketika kalimat ini dipanjatkan, jawabannya muncul. Coba silakan cek. Jangan-jangan selama ini Anda baca kunut, Allahumma hdina fiman hadait, tapi hidayah nggak pernah datang. Tempat Anda selalu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kesehatan tidak pernah didapatkan. Ketenangan tidak pernah diraih, dan sebagainya. Padahal tiap hari mungkin Anda bacakan itu. Apa yang salah? Cara baca Anda yang tidak tepat. Paham? Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Kalau lihat di hadisnya nggak pakai birahmatika ya. Wa qini syarra ma qadait. Kalau dijadikan banyak, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Jelas di sini? Nah, sekarang perhatikan. Ya, lihat, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikan hamba hidayah dan tempatkan hamba di tempat orang-orang mendapatkan hidayah. Jadi kalau hamba kerja, mohon ya Allah bimbing hamba untuk bekerja di tempat pekerjaan yang orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau hamba tinggal di komplek, mohon ya Allah bimbing supaya tinggal di komplek yang orang-orang mendapatkan hidayah. Kalau hamba ya Allah beraktivitas, mau belanja, arahkan hamba ke tempat orang-orang yang ketika jual belinya mendapatkan hidayah. Ya. Masya Allah. Wa'afina afait. Ya Allah, mohon anugerahkan kesehatan kepada hamba. Dan mohon tempatkan hamba di tempat orang-orang yang sehat. Wa tawallani fiman tawallait. Palingkan hamba ya Allah dari segala hal yang tidak Engkau ridhai. Dan tempatkan hamba di tempat orang-orang yang senantiasa memalingkan dirinya dari segala hal yang tidak Engkau ridhai. Ya Allah, jaga hamba dari maksiat. Dan tolong tempatkan hamba di tempat-tempat lingkungan yang menjauh dari maksiat. Di rumah, di kantor, di mana-mana, tolong jauhkan itu. Wa barik li fima atait, dan anugerahkan keberkahan ya Allah pada segala hal yang telah Engkau titipkan kepada hamba. Masya Allah. Wa qina syarra ma qadait, wa qini syarra ma qadait, dan mohon jaga hamba ya Allah dari segala keburukan-keburukan yang mungkin telah ditetapkan dalam kehidupan ini. Paham? Nah, sekarang saya mau tanya, doa ini lebih baik dari sebelumnya atau tidak? Ada hukuman di situ? Ada permohonan untuk menghadap si fulan? Tidak baik. Nah, semua nilainya adalah kebaikan. Semua nilainya adalah kebaikan. Teman-teman, perhatikan, fokus di sini. Segala permohonan yang dimohonkan atas dasar ketaatan dan berisi yang baik-baik, itu secara bahasa, dalam bahasa Arab disebut dengan kunut namanya. Permohonan yang disampaikan dengan penuh ketaatan pada hal yang baik-baik, itu disebut dengan kunut namanya. Jadi bukan cuma memohon, tapi permohonan ini disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kepatuhan di sini. Ada ketundukan. Ya. Karena secara bahasa pun sifat kunut ini bisa diartikan juga dengan tunduk, patuh, khusyuk. Tadi kan Allah minta kan? Dalam ayat yang tadi Ali Imran, kalau minta itu jangan cepat-cepat minta untuk mengazab, minta untuk menghukum gitu kan? Minta untuk menetapkan sesuatu yang buruk. Maka Nabi patuh dengan itu. Maka kepatuhan mutlak, ya. Kepatuhan, ketaatan ya, yang menghadirkan kedekatan dengan Allah, lantas kemudian meminta yang baik-baik, maka di situ disebut dengan apa? Kunut. Orangnya qanit. Ya. Qanit. Kalau banyakan qanitin. Jadi ibu qanita. Nah, kalau ada yang namanya qanita, itu artinya orang yang patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun minta yang baik-baik, Masya Allah. Minta pada orang tuanya yang baik, yang bermanfaat, itu kan? Mah minta ini, mah minta itu, Masya Allah. Teman-teman, ayo, apa dalilnya nih? Yang ini Quran,
surah Q2 Al-Baqarah ayat 238. Posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini jaga waktu-waktu salat itu dengan baik, terutama salat pertengahan, subuh, asar, dan dirikanlah salat itu dengan qanitin. Kembalikan ke asal tadi, patuh, taat, khusyuk, dan memohon kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jadi kalau Anda menunaikan sholat, bukankah semua bacaan sholat doa-doa yang baik? Lihat kalimatnya, dari mulai takbir, dari bacaan istiftah, fatihah, ruku, sujud, doa, semua yang baik-baik. Nah, kalau Anda menunaikan sholat, membacakan doa-doa yang baik ini, maka bacakan dengan penuh ketundukan, kepatuhan, dan kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Anda bacakan itu, Anda punya rasa membacakannya. Nanti kan bagaimana imam kita mengimami tadi? Ada perbedaan gitu kan, ketika Anda mohonkan dengan penuh ketundukan, kepatuhan, kekhusyuan, apalagi paham apa yang dibacakan, akan lain cara sholatnya, akan lain. Ya, sahabat Abu Bakar saja ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar di Abu Daud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, lihat, la tatimmu salatu ahadin minan nasi, tidak akan pernah sempurna salat seseorang dari manusia. Awas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Fawada'al wudu'a mawadhi'ahu, maka dia kemudian mulai berwudu secara sempurna, membasuh setiap letak-letaknya. Setelah selesai menghadap ke arah kiblat, fayaqulu, dia mulai bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Tahukah Anda, sahabat Abu Bakar itu yang mertua Nabi, dekat dengan Nabi, pahanya ketika ditimbang tidak sebanding dengan amalan umat manusia, masuk surga tanpa hisab, menemani Nabi hijrah, dipilih oleh Nabi dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Masya Allah, ketika bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, itu sampai gemetar tangannya dan menangis beliau, saking pahamnya kalimat itu. Ketika diucapkan Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya langsung merenungi, saya menetapkan Allah Maha Besar, tapi dalam hidup kadang kenapa saya selalu merasa besar dalam kehidupan? Ini takut kalau dirinya pernah merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan orang lain, angkuh pada tetangga, merasa yang lebih hebat daripada yang lainnya. Allahu Akbar, itu selevel Abu Bakar sampai menangis begitu. Bahkan beliau pun takut ketika sholat dianggap sebagai yang paling khusyuk. Saking takutnya tuh. La haula wala quwwata illa billah. Salat takbir, manusia seperti ini luar biasa, ahli surga masih bergetar begini. Ya, sama dengan antum saat di puncak subuh bergetar juga gitu kan. Tapi motifnya bisa berbeda.